Mbiyen Jawa iki kosong, entah bangsa mana tahu-tahu datang ke Jawa. Siapa yang punya tanah Jawa? Ya dia dan keturunannya. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Nah, bangsa lain yang datang belakangan ke Indonesia, ojo main rebut aja. Ini tanah miliknya Allah, tak pek, ojo ngono ngawur aja. Iya, gua turunan Yaman, iya gua di Indonesia, nenek gua orang Indonesia, terus kenapa? Wali Songo ngerti bener. Kami datang ke sini, tanah ini, wilayah ini sudah ada pemiliknya. Maka ketika Majapahit runtuh, berdiri Demak, Wali Songo nggak ngotot, aku rojone, oleh aku ngalim, enggak, carikan rojo yang itu juga keturunan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan selain, jumpa lagi di channel Jagat Itu. Semoga dalam keadaan sehat tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semua. Kiai Marzuki, seorang kekuatan Fethiah PWNU, dengan jelas menyatakan, meriwayatkan terkait dengan keberadaan tanah Jawa, yang mana saat itu tanah Jawa adalah kosong, didatangi oleh seseorang atau dua orang yang akhirnya mereka sebagai penduduk pribumi tanah Jawa. Ya, orang itulah yang mempunyai hak untuk sebagai pemangku tanah yang ditemuinya dan menjadi tempat untuk bermukim, berdomisili. Manakala ada orang yang datang belakangan mengaku bahwa itu milikku, itu merupakan milik aulia, itu merupakan milik aulia tarim, kata. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Fagil Muqaddam, Muhajir Allah Madnisa. Dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya aulia Tarim. Kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik aulia Tarim. Itu bantahan-bantahan seperti itu pasti akan muncul dari mereka yang tahu betul sejarah tanah Jawa ini. Diriwayatkan bahwa dulu tanah Jawa ini ada sebuah negara yang sangat besar yang menguasai Nusantara, ialah kerajaan Majapahit. Manakala Majapahit runtuh, Sunan Wali Songo yang notabene duriah Rasulullah SAW yang mengajarkan syariat di bumi Nusantara ini, tidak serta-merta aku yang menjadi raja. Wali Songo tahu persis bahwa tanah Jawa ini ada yang memiliki. Jangan mengklaim bahwa tanah Jawa ini adalah milik aulia Tarim. Tanah Jawa ada yang memiliki. Wali Songo pun tidak berani kok mengangkat dirinya sebagai raja di tanah Jawa ini, mencari trah Majapahit, duriah Majapahit untuk didudukkan sebagai raja. Akhirnya Raden Patah dijadikan Raja Demak. Bagaimana sikap Wali Songo sebagai penasihat pengayom? Manakala raja nantinya mengambil kebijakan keliru, Wali Songo menasehatinya, murui, jangan seperti itu, baiknya seperti ini dan seperti ini. Ini sikap Wali Songo yang notabene masih memegang akhlak Rasulullah SAW, masih memegang sifat secara zat, sifat masih dipegang teguh oleh Wali Songo. Kenapa orang Jawa sampai dengan saat ini
masih menghormati Wali Songo beserta terah-terahnya, karena sejarah ini tidak bisa dibohongi. Dari sikapnya awal, kenapa Wali Songo tidak mau menampilkan dirinya sebagai raja, justru diberikan kepada Trah Majapahit, ini menyimpulkan betapa luhurnya akhlak para Wali Songo. Bila saat ini ada yang mengaku duriah Rasulullah, justru jauh dari sifat Rasulullah, manakala ada orang yang menanyakan, manakala ada orang yang meneliti kenasabannya, hal tersebut sangat wajar dan jangan disalahkan. Bila itu tidak sesuai dengan keinginan para mereka yang sedang diteliti kenasabannya, mending dibantah secara tulisan juga. Banyak hal yang disampaikan oleh para kiai-kiai ini, semoga seperti Kiai Marzuki diberi kesehatan, Simbah Kiai Miftahul Ahyar, Gus Yahya Stakuf, dan semua pemangku kebijakan di Nahdlatul Ulama diberi kesehatan, keselamatan lahir batinnya, biar mengawal Nahdlatul Ulama ini semakin kokoh, semakin kuat, tidak goyah diterpa oleh isu-isu, termasuk isu yang sedang berkembang saat ini, yang santer, yang justru nantinya pasti akan dimintai perlindungan. Ya, saya harapkan mereka kuat, berdiri kokoh. Ayomi mereka kiai-kiai NU yang sedang meneliti suatu, entah itu nasab, entah itu meneliti ilmu-ilmu fikih yang nantinya sifatnya ilmiah, diberi ruang selebar-lebarnya biar kiai-kiai muda ini berkembang secara ilmu menjadi ulama-ulama alim di Nusantara, biar tidak digerogoti oleh ulama-ulama yang tidak jelas dengan segala keterbatasannya, yang ingin menyisihkan kiai-kiai Nusantara dari bumi pertiwi ini. Segala hilaf mohon maaf. NKRI Hakam Mati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.